Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kini telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung. Tom Lembong terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup. Bagaimana mungkin seorang mantan menteri seperti Tom Lembong terjerat dalam kasus korupsi seperti ini? Dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024, Dirdik Jampitsus Kejaguk Abdul Qohar menyatakan bahwa Tom Lembong beserta satu tersangka lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pun kini ditahan selama 20 hari. Bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan, kata Abdul Qohar. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024. Sementara itu, tersangka lainnya, CS, Chelsea Torus, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024. Abdul Qohar juga membeberkan pasal-pasal yang dikenakan kepada kedua tersangka. Keduanya dikenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55. Ayat 1 ke 1 KUHP, ucap Abdul Qohar. Tom Lembong terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Berikut ini bunyi ancaman pidananya pada Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 Ayat 1 setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 3 setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kasus ini berkaitan dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2015 hingga 2016. Qohar menyatakan bahwa Tom Lembong, ketika menjabat, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah 105.000 ton kepada PT AP. Tom Lembong digiring keluar dari Gedung Kartika, Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2024, sekitar pukul 20.57 waktu Indonesia Barat. Saat keluar, Tom Lembong langsung dikerumuni awak media. Dia juga dicecar sejumlah pertanyaan terkait penahanannya. Menanggapi itu, Tom Lembong tak banyak bicara. Dia hanya sempat melempar sejumlah kalimat sambil mengangguk kepada awak media sambil terus berjalan menuju mobil tahanan. Dari sejumlah pertanyaan yang diberikan kepadanya, Tom Lembong hanya menanggapi dengan mengaku berserah kepada Yang Kuasa. "Saya menyerahkan semua pada Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Tom Lembong singkat. Tom Lembong tampak mengenakan kemeja lengan pendek berwarna gelap yang telah dibalut dengan rompi merah muda tertanda tahanan Kejagung. Dia digiring dengan tangan terborgol.
Bagaimana mungkin seorang mantan menteri seperti Tom Lembong terjerat dalam kasus korupsi seperti ini? Apakah dia benar-benar melakukan korupsi atau hanya menjadi korban keadaan? Kita tunggu perkembangan kasus ini lebih lanjut.